Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Selamat sore, selamat siang. Selamat bagi teman-teman yang saat ini melakukan ibadah puasa. Semoga dikuatkan selalu dan semoga kita semua bisa menjalani Lebaran tahun ini lebih bahagia lagi, lebih bergembira lagi, lebih enjoy lagi, lebih senang lagi. Jadi semoga Lebaran tahun ini memberikan cerita yang terbaik dalam hidup kita. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu ya, sekitar jam 4. Saya jadi seneng nih kalau saya bisa online di tepat waktu. Karena sangat sedih sekali, saya punya tekanan tersendiri saat saya tidak bisa bercengkrama dengan kalian pada saatnya, pada waktunya. Jadi sangat sedih ya. Ini saya cek dulu yang sudah hadir di pagi ini, siapa aja. Oke, jadi sudah ada beberapa orang yang sudah hadir saat ini ya. Binti Didi, terima kasih. Daryl Febrian, terima kasih. Michelle Alexa Putri, Ine Caca, ketinggalan enggak, masih baru. Masih beber kloso yang pertama, jadi sangat menyenangkan sekali ya bisa on time. Daryl, like pertama, alhamdulillah bisa ikut karena muter konten Miss Yuni masalah utang. Mbak Yunita, Novita, Lohaspak hadir. Tanpa dirimu hadir, Miss, absen dong. Tanpa dirimu, like yang kelima. Leni Pudin, Bu Dubai. Halo Dubai, bagaimana kabarnya Dubai? Waduh, Dubai kok ikut live ini? Jam berapa Dubai? Sudah siang, pagi kah? Ya, Dubai sudah pagi. Mbak Eni Petik, terima kasih. Mbak Leni Pudin, terima kasih ya. Saya selalu. Dewi Lestari, KC sore. Eni Pati Hongkong, hello. Olah tak kira ketinggalan nggak Mbak Teh Siti, terima kasih. Gadis Desa Channel Yun Long hadir. Like yang kelima. Budi Saputra Taiwan hadir, Miss. Woi Taiwan, bagaimana kabarnya Taiwan? Terima kasih sekali. Mbak Dewi Lestari, like yang nomor 5. Tanpa dirimu aku adalah tanpa nama, Miss. Aku tahu kau. Ayu Mega Panggah aku Banyuwangi hadir. Woi Banyuwangi, salam Laros. Laros ya, bener gak? Oke, Yoli Agung, Gadis Desa Channel, jempol. Wes ya wes. Selamat sore Miss Yuni, Taiwan hadir. Mbak Sri Murwanti Tunmun hadir. Mbak Parmi selamat sore juga. Sudah di absen. Mbak Leni Pudin, alhamdulillah Miss, Dubai jam 12 siang. Oke, Ayu Mega jempol yang ke-6. Daryl, Masya Allah cantik banget Miss Yuni, bajunya bagus. Ya, ini kalian yang milih ya, ini baju kalian, ini saya pakai baju kalian ini. Mbak-mbaknya yang memilihkan warna, ini baju ini kalian yang memilih warna, bukan saya ya. Jadi sangat bagus sekali ya. Mbak Eva Teresa hadir. Miss Yuni Lembayung Senja, aku ketinggalan Miss. Enggak kok, baru aja. Alhamdulillah baik Miss, jadene Budi. Ririn, selamat sore. Waalaikumsalam. Mbak Siti Hamidah jempol yang ke-12. Dewi Eni hadir Miss, like yang ke-30. Messi Taiwan hadir. Sehat selalu juga buat kalian semua. Lembayung Senja. VJ Colek, oh ada hadir yang ke-9. Sayangku Sutianiaza hadir Miss. Eva Teresa, sehat selalu. Bagaimana? Tanpa dirimu, tanpa nama, kalau udah jangan disamplok helikopter Miss. Ya wes gak apa-apa. Tanpa dirimu, hahaha, kalau ini disamplok helikopter. Nina, terima kasih sekali. Nina Virgo ya, lanjut. Makasih Miss sudah di absen. Mbak Siti Hamidah sehat selalu. Mbak Ana selamat sore. Taipo hadir. Mbak Messi, warna bajunya bagus Miss, cantik banget. Ita Putri, Miss tambah anggun saja. Wah, ini saya nggak bisa ngomong ini karena baju pembelian dari kalian. Jadi bukan saya yang beli ya, ini kalian yang beli buat saya. Warnanya pun kalian yang milih. Sangat tuh influencer, jadinya terkenal viral. Kelambine oleh kek-kekan rek. Ini hanya saya yang mau. Aslinya sih nggak duit sini ke aku. Sorry. Oke, kita Miss tim tambah anggun. Ana jempol yang ke-18. Dapur Manja Vlog Sungsoy hadir. Erliana Maya, terima kasih. Dari tadi nungguin Miss Yuni sambil lipat baju. Bunda selamat sore. Rena Pradela, cantik Miss. Mbak Erni Sinaga Medan absen Miss. Yo jenengmu iki jan luruan pokoknya kok Mbak Erni iki. Dapur Manja Vlog jempol yang ke-20.
Oke, kalau Miss ada live saya senang sekali lah. Kenapa? Bunda, Mbak Erni, Seniga Jempol yang ke-23. Kalau Miss live saya senang sekali, jari Budi. Mbak Eva Teresa senangnya di absen Miss Yuni, thanks you beautiful. Sambil masak bubur sumsum, waduh. Seraku rek, kirimin rene di Ambulu kene, Jember kene. Kirim ke Jember kene. Tak pangane bubur sumsummu. Kudu sumsummu saya pangan ya, bubure saya pangan. Oke. Mbak Aliza Ariana, Bunda Dapur Manja Vlog, gimana kabarnya lo? Bu Nuri bagaimana kesehatannya? Sudah membaik? Saya cuma bisa bantu doa ya Mbak Nuri, terima kasih sekali. Mbak Vinky, halo Miss Mariatus, dengerin Miss Yuni. Mbak Susili, kemarin minggu sampean nggak datang, tak tinggal sampean. Mbak Raden Ratih ngabuburit ndongakno Miss Yuni iki ya wes. Bu Nuri jempol yang ke 25 menit yang kelima. Jah. Halo Mbak Alif, baru pulang sekolah Miss, ya hati-hati Mbak Erni. Dapur Manja, alhamdulillah baik Bunda. Mbak Olive Salindri Welas, tor jempol Bunda. Mbak Nuri apa kabar? Hongkong semilir Miss ya. Indonesia panas Mbak, nggak usah komen. Keano Trista Alvaro, sore Miss Yuni. Rena Pradela, puasa mboten Miss? Enggak Mbak, hari ini nggak puasa. Bu Nuri TKW Syria, pokoknya wes awas Bu Nuri nggak di absen. Mbak Tina Yanuku, Tina hadir Miss, pokoknya ada waktu pasti ikut. Alhamdulillah membaik kesehatanku. Jadi Keano sehat selalu. Wong Sulastri, waalaikumsalam, salam Ramadan. Mbak Lastri Tri, siang Miss Yuni. Lokfu hadir. Budi Saputro ngabuburit Miss, lihat Miss Yuni live. Oke. Weni, piye Wen? Mbak Yumi, sorry Miss ketinggalan aku. Jempol yang ke-34, wah ya. Deril, waalaikumsalam Deril. Jadi Weni wes bengok-bengok keplak diasmu kon kok Wen. Dendi Narti hadir, Jeng Maya hadir, sehat selalu. Lia Singapura hadir Miss, udah store jempol. Sutarsi Asih, Miss Yuni, selamat sore. Mbak Eva Teresa, gimana kabarnya meninggal Kamboja Vietnam Miss? Konyel Black hadir Miss, pulang antar si nenek Fujan. Wahyuni Nani hadir Miss. Denis Angga Saputra, alhamdulillah like yang ke-23. tumben aku nggak telat lama. Biasa weh Denis, metak kokot kon golek mrene ya. Mbak Nur Aziza jempol yang 41, terima kasih juga. Bungsu hadir. Dana Erlangga, selamat salam dari Lokfu ya. Rek, jenengmu sing jelas apa rek? Gia, terima kasih. Ita Putri Miss, aku hampir kena tipu orang lapas modus TKI. Untung aku selalu lihat konten Miss Yuni, ngajak call slip langsung tak sikat Miss. Sopo iki sing telepon iki? Sudah ada yang telepon berkali-kali ini. Saya soalnya lagi menunggu. Ada orang yang kena tipu BP 3MI, BP 2MI. Tapi itu modus. Halo? Halo? Ya. Halo? Suara saya. Dengar tapi nggak jelas Mbak. Iya Miss. Kenapa Mbak? Udah jelas belum? Sedikit-sedikit sih. Kenapa sayang? Iya, saya tuh pengen cerita, bingung gitu ya. Pengen cerita tapi jangan mendesah ya. Suaranya agak keras biar ke teman-teman nggak salah paham. Cerita tentang apa sayang? Iya Miss, kan gini ya. Kan saya tuh kan ngejaga lansia kan. Terus lansianya itu punya 2 rumah. Nah, rumah yang satunya itu udah lama banget nggak ditempatin gitu. Terus saya tuh sering disuruh ke rumah lama gitu kan. Saya tuh ada takut, namanya kan ibarat orang di Indonesia kan kalau rumah lama itu kan udah lama nggak ditempatin kan serem gitu kan. Nah, saya sering sih disuruh ke sana, cuman kayak disuruh ngambil tiket, surat itu kan cuma di bawah aja kan. Saya ditanya sampai rumah tuh, kamu udah beresin rumah lama, rumah yang
di atas belum, saya bilang udah ada nggak pernah kan, karena saya nggak berani gitu masuk sendirian karena di lantai yang atas dan nggak sepi gitulah tempatnya tuh. Takutnya kalau ada apa-apa saya kenapa nggak ada yang nolongin gitu. Terus kemarin itu nggak sengaja ada sih orang yang beberapa kali ketemu di situ ya, walaupun saya nggak terlalu kenal ya. Nah, dia tahu saya ketakutan kan, terus saya ditemenin di situ. Malah dia macam-macam sama saya, Miss. Takutnya tuh di situ ada kameranya, terus majikannya tahu. Saya tuh nggak ada niatan buat ngajakin orang masuk ke situ ya. Cuman kan masih ketakutan, dan saya bilang saya takut ke situ, tetap aja disuruh ke situ terus gitu. Terus udah kejadian gitu, dia udah macam-macam. Saya nggak tahu harus gimana ya, walaupun mereka nggak ada, majikan saya nggak ada komen gimana, tapi jujur ya sampai sekarang tuh mental saya pokoknya saya gemeter sampai sekarang gitulah. Oke. Kamu melakukan sesuatu di rumah itu? Saya dipaksa. Lemes badan saya sampai sekarang tuh. Tapi saya nggak bisa cerita gimana, nggak tahu mau cerita gimana gitu. Kalau saya kasusin, bisa. Saya tuh sebenarnya betah di sini. Saya pengen tetap di sini gitu. Kalau mau kasusin laki-laki itu, nanti takutnya saya ada masalah di kerjaan saya gitu. Oke. Jadi kamu melakukan sesuatu hubungan badan di rumah majikan? Iya, dipaksa, Miss. Oke. Kamu lebih takut setan, tapi kamu membawa manusia yang lebih jahat daripada setan, sayang. Kamu nggak diperkosa setan, tapi kamu diperkosa orang sekarang. Bener nggak? Yes. Kejadiannya kapan ini? Kemarin sih. Kemarin? Terus saya tadi lihat Miss-nya. Iya, saya lihat Miss on live gitu kan. Jadi kamu tahu Miss Uni live, jadi kamu cepet-cepet telepon gitu? Iya, saya bingung. Saya gemeteran sampai sekarang. Setiap kan saya kan cuma sama Latsi itu kan, anaknya kan. Kalau nelpon lagi saya kayak deg-degan, kayak was banget gitu, takut gitu. Saya harus gimana gitu, nggak tahu, Miss. Kamu di situ berapa lama, sayang? Kalau di tempat ini baru kontrak pertama, Miss. Kontrak pertama. Nah, pertanyaan saya sekarang, sayang. Setan nggak nyapa-ngapain kamu kan? Kamu datang berapa kali? Terus kamu ngajak laki-laki masuk di situ, kamu digerayai, bahkan kamu disetubuhi. Kamu kenal laki-laki itu berapa lama? Itu pacar kamu atau kenal di jalan, orang Hongkong atau orang Bukan Indonesia? pacar. Hah? Bukan orang Hongkong sih. Orang apa? Orang Pakistan? Mungkin. Hah? Mungkin ya. Jadi itu sebenarnya beberapa kali sih apa ya namanya kan, nggak sengaja lewat gitu kan. Nah, dia tuh pernah ngerebut HP saya. Terus HP saya langsung diteleponin ke nomor dia gitu. Jadi otomatis dia langsung punya nomor saya, dan beberapa kali tuh dia deketin saya nggak mau gitu. Nah, kebetulan kemarin itu ya emang saya lagi ketakutan banget gitu loh. Emang beberapa bulan ini saya disuruh ke rumah itu sama kakek itu, saya nggak berani masuk karena emang takut banget, rumahnya gelap gitu lah, Miss. Terus kemarin nggak sengaja ketemu sama dia, saya minta tolong sebentar gitu, malah adanya maksa gitu loh, Miss. Saya takut banget. Tapi kamu siap dengan segala resiko dan konsekuensinya? Iya, saya nggak pengen. Sebenarnya saya iman kerjaan yang di sini sekarang sih, Miss. Oke. Kalau saya kasusin tuh nanti takutnya tuh ya dari
majikan saya nggak terima atau gimana karena ada masalah gitu loh. Karena saya takutnya nih kalau kamu melaporkan di polisi atau apa, si itu India atau Pakistan atau Bangladesh itu mengatakan bahwa suka sama suka. Karena kalau kamu tidak membukakan pintu, si laki-laki kan nggak bisa masuk juga, sayang. Nah, saya takutnya kita yang kalah, kita yang malu gitu loh. Kamu yang Iya, yang ikhlas melakukan itu, tapi nggak ikhlas saya. iya, maksud saya adalah takutnya nih, karena saya nggak tahu ya bagaimana awal mulanya sampai kamu bisa disetubuhi sama laki-laki India tersebut. Apakah kamu yang mengundang dia datang atau seperti apa dan bagaimana, kan kita nggak tahu nih. Makanya saya nanya sama kamu, daripada saya bantu kamu untuk laporan ke KJRI, biar KJRI yang membantu, tapi takutnya setelah dikasusin ternyata kalian pacaran. Makanya saya nanya, apakah kamu pacaran sama dia atau bagaimana? Enggak, Miss. Kamu nggak pacaran sama Miss, dia? enggak. Berapa lama kamu kenal laki-laki India tersebut? Enggak lama. Ya cuman kayak gak sengaja, ya seliweran, gak sengaja ketemu gitu sih. Cuman ya emang beberapa kali. Ya kan karena dia kan jualan gitu loh. Ya saya kan sering disuruh ke tempat lama itu kan, ya otomatis gak sengaja ketemu gitu. Ya gak kenal, ya cuman gak sengaja ngerti aja gitu. Mau nggak kamu laporan ke KJRI? Tapi nanti ngebawa majikan atau enggak, Miss? Kan bisa dikonsultasikan sama KJRI Indo. Saya takutnya nih kalau kamu ke rumah itu lagi, yang ngikutin bukan setan tapi yang ngikutin dia. Mau menikmatin tubuhmu lagi, saya. Tapi biasanya tuh kalau kasus sampai ke polisi ya, Miss ya, itu bawa majikan atau enggak sih? Karena saya nggak biasanya kasus seperti ini tuh tidak semua orang tanpa izin kamu bisa tahu, saya. Jadi ini karena kamu tahu Miss Uni live nih, karena Miss Uni sangat sulit untuk ngangkat. Ya tanpa seizin kamu nggak akan bisa telepon Miss Uni juga. Begitu juga saat kamu datang ke KJRI, ya kamu minta jangan dikasih tahu ke siapapun termasuk ke majikanmu. Walaupun saat ke polisi pun, ya harus mengkondisikan kapan liburmu untuk melakukan penyelidikan. Itu bisa, Kondo. Bisa dikondisikan. Iya, coba nanti saya pikir-pikir ya, Miss ya. Kalau saya udah mantap, saya kabarin Miss ya. Iya, takutnya gini loh, sayang. Sudah berlalu begitu lama, kenapa nggak laporan? Kan lucu jadinya. Karena masih inget kasus mbaknya yang tidur sama majikan cowok itu akhirnya dipecat sama majikan. Yang mana ya, Miss? Banyak banget kasus. Jadi dia itu tidur sama majikan sudah 5 bulan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk cerita sama majikannya. Dan kemarin dia dipecat. Betul. Dan dia dipecat kemarin. Ya itulah sebuah konsekuensi, karena dia masih potongan, takut atau seperti apa. Itu sebuah konsekuensi. Makanya saya nanya sama kamu, kalau sudah lama nggak laporan, kira-kira orang percaya nggak sama kamu gitu loh? Mungkin gimana ya, sekarang harus gimana? Saran saya, mulai sekarang kamu laporan dulu. Gimana cara laporan? Saya nggak pernah laporan. Oh, saya akan sebentar ya. Saya hubungi KJRI dulu. Aduh, tapi kayaknya jangan cepet-cepet dulu deh, Miss. Saya pengen mantepin. Ini saya lagi lemes. Oke. Ya, kalau Miss Yuni sih satset ya. Kalau Miss Yuni dapat laporan, karena saya tidak ingin ini menguap. Kalau saya pribadi, saya ingin cepat mengungkapkannya. Tapi kalau kamu masih pingin tenang dulu, ya udah nggak apa-apa. Gemeteran banget Miss hari ini, kayak nggak tahu harus gimana, takut stres. Jangan stres dong. Ini kamu sudah itu, sayang. Kamu sudah terjadi. Dan sekarang cari solusinya. Nggak boleh stres dong.
Ini semua sudah terjadi dan kamu harus cari solusi dong. Ya jangan mengatakan bahwa saya nggak sanggup Miss. Ya udah terjadi. Benar nggak? Iya sebenarnya. Jangan sampai stres. Kalau kamu stres kamu kalah. Karena kamu kalah. Iya. Kamu harus tenang. Kenapa tidak berpikir konsekuensinya laki-laki dan perempuan masuk di rumah kosong? Selain melakukan persetubuhan apalagi yang bisa dilakukan? Emang dia ngeliatin kamu kerja? Enggak kali. Beda sama suami saya. Beda sama suami saya. Udah lama sebenarnya. Paham nggak sayang? Beda sama suami saya. Beda sama suami istri. Ngeliatin istrinya bekerja itu wajar. Lah kamu nggak kenal, nggak tahu, kamu ajak di rumah kosong. Selain melihat kamu bekerja, menikmati tubuhmu. Bener nggak? Iya. Kamu nyuruh dia ngapain? Kamu nyuruh dia menemanimu itu siapa? Lah saya minta suami saya menemani saya podcast. Dia tidur di depan saya, dia malik depan saya, itu wajar. Lah itu laki-laki tidak kamu kenal, dia bukan pacarmu. Iya. Nggak, saya? Jadi sebenarnya nih saya nggak nyalain kamu juga, ya udah sudah terjadi ya. Karena apa yang terjadi saya tidak akan menghakimi. Cuma dipikir tapi saya secara tuh nggak logika. pengen disuruh ke sana terus. Kenapa sayang? Saya nggak tahu gimana. Saya nggak pengen masuk ke rumah kosong itu terus, Mi. Saya takut. Saya nggak tahu harus gimana ngomongnya sama. Kalau saya lebih takut sama manusia yang kamu bawa itu loh, Dok. Iya. Kalau saya nggak takut sama hantu. Paling pol kalau jiwa kita kosong dia masuk dalam tubuh kita. Dia nggak akan bisa membunuh kita, bahkan memperkosa kita pun nggak bisa. Tapi laki-laki India tersebut, dia menikmatin tubuhmu gratisan loh, Dok. Iya. Bener nggak? Iya, Miss. Sekarang nggak usah nangis. Kira-kira nih, kamu main sama dia sekali, yakin kamu nggak hamil? Kayaknya enggak, Miss, karena gimana ya? Dia pakai kondom? Enggak. Dia dikeluarin di luar? Enggak, karena saya nggak mau gitu loh, Miss. Tapi saya ngerasa dipaksa gitu loh. Sebenarnya merasa nggak mau dipaksa, barangnya mlebu apa ora gitu loh? Kayaknya enggak sih. Enggak, kayaknya enggak tahu. Piye to sampean iki? Enggak kayaknya, Miss, enggak. Lah kroso apa enggak? Kok iso kayaknya enggak, kayaknya iya. Kalau kamu cerita sama Miss Yuni, kamu boleh berubah-ubah sayang. Tapi saat sudah masuk kasus polisi, nggak bisa loh. Kayaknya enggak sih. Kamu cuma diraba-raba, barangnya nggak masuk. Ya dia maksa, dia berusaha, tapi menurut saya enggak. Cuman ya kan dipaksakan, gemeter ya, Miss ya. Tapi tetap dipelorotin. Makanya saya takut itu ada kameranya gitu. Ya walaupun saya nggak tahu ya ada atau enggaknya, cuman saya takut aja gitu loh. Saya nggak tahu nanti kalau sananya saya di kasusan atau gimana, saya minta tolong sama Miss ya. Iya, karena ada dua kemungkinan, Dok. Kalau kamu mulai sekarang lapor, seandainya majikanmu mengasuskan, kamu sudah ada laporan di KJRI. Tapi kalau kamu nggak pernah lapor sama sekali, dan majikan tiba-tiba ngecek CCTV, dan mengetahui ada laki-laki masuk di rumahnya, kamu bisa berakhir di penjara loh. Ya. Itu saya sudah yakin, karena kamu masukin laki-laki di rumah majikan. Iya, kalau barangnya nggak hilang, dia bisa saja menuduh barangnya hilang loh. Tapi saya bisa nggak pakai ini pasal yang mempekerjakan dua rumah gitu? Ya boleh dong, dengan bukti seperti itu. Karena kamu bekerja dua rumah, maka kamu akan kamu terjadi seperti itu. Ngerti nggak? Jadi kalau saya secara pribadi ya, Dok, ya makanya saya nanya, kamu barangnya dimasukin nggak? Itu penting banget. Untuk melaporkan itu penting banget. Itu bukan bercanda ya. Kayaknya ya, Miss ya, ini saya ngomong secara fakta ya. Kayaknya enggak, karena saya berusaha menghindar terus. Ya walaupun dia
terus maksa, tapi menurut saya nggak sampai sih. Seingat saya enggak. Oke, jadi kamu itu takut di kameranya atau kamu takut diperkosanya? Dua-duanya sih sebenarnya, tapi lebih aku tuh nyaman kerjaan di sini kan udah nyaman ya Miss ya, udah akrab sama keluarga juga gitu. Maksudnya kan kadang kerja tuh tertekan, kalau di sini tuh enggak, cuman ya gitu sering disuruh ke tempat lama, cuman kan tempatnya serem gitu loh. Ya serem mana dari sekarang kamu bawa laki-laki, Nduk? Hukumannya penjara loh Iya. sayang. Padahal Miss Yuni sudah mengingatkan kalian berkali-kali jangan bawa orang tidak dikenal tanpa seizin majikan.